Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IPSK TV, bertemu lagi di Podcast Santri. Nah teman-teman, gimana nih kabarnya di rumah? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya, amin. Sebelum kita mulai podcastnya, kita perkenalan dulu ya. Kenalin aku Kayla Imtiaz Agna sebagai host di podcast kali ini. Nah kali ini kita kedatangan special guest yang spesial banget nih. Ini kayak bener-bener wow. Gak ada apa gitu. Wow banget sih ini. Langsung aja kita suruh dia perkenalan ya. Silakan Tifara. Halo teman-teman, kenalin nama aku Tifara Nadira. Di sini sekarang aku jadi narasumber. Aku dari kelas 11 S2. Wow, halo Tifara. Halo Kayla. Gimana kabarnya Tifara? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Tifara? Ya sehat. Beneran loh Tif. Oke. Nah Tifara, kali ini kita mau membahas suatu topik yang Iya, banget. kemarin Wow aku banget. tuh Gimana banget sih. Kemarin aku tuh lihat teksnya tuh kayak ini judulnya keren banget sih. Ya. Perlu kita ucapin gak sih? Yuk langsung aja ya. langsung 1, 2, 3. Golden Change, dicari atau ditunggu. Ya oke langsung aja ya. Jadi tuh dalam hidup kita kan seringkali memunculkan pertanyaan gitu loh. Kira-kira peluang diri kita, peluang emas diri kita itu harus kita cari dengan penuh usaha atau kita tunggu begitu aja sampai peluang emas itu muncul ke diri kita. Nah kalau menurut Tifara sendiri gimana tuh? Jadi kalau misalkan peluang menurut aku ya, kalau misalkan dari kamu ngomongin itu, kita harus cari atau harus sabar menunggukan. Sebenarnya dua-duanya sih. Kalau kita terus mencari tapi kita nggak sabar, kita bakal kewalahan dan kita bakal capek. Tapi kalau kita sabar terus tapi kita nggak mencari, ya nanti peluangnya buat orang lain. Dan paham. Dan kata abiku, kalau misalkan kita ini punya peluang, kita ini punya kelebihan, kita tuh asah dulu kelebihan itu, peluang itu akan datang dengan sendirinya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita udah notice nih kita udah notice satu kelebihan kita, ya udah kita fokus ke itu dulu. Betul. I see. Jadi kalau misalkan kamu itu kayak fokusnya tuh hanya kepada kayak aku nyari terus, tapi kamu nyari banyak, tapi kamu tuh belum siap, ya sama aja. Kayak contohnya kalau aku nih kayak lomba ya. Lomba itu kan akan selalu ada tergantung kita siap atau enggaknya begitu. Bener. Nah teman-teman semua perlu diketahui nih, Tifara itu benar-benar di setiap langkah belajarnya dia, di setiap langkah pendidikannya dia selalu ikut berbagai macam lomba. Jadi kayak benar-benar di setiap dari TK sampai sekarang dia SMA aktif ikut lomba dimanapun, di lembaga apapun. Yuk kita tanya aja nih ya. Masya Allah. Gimana Tif? Cerita awalnya gimana tuh dari TK deh? Jadi awal banget. Dari awalnya ya, aku tuh lahir itu kan dari Umi Abi yang emang Umi Abi tahu sendiri gitu loh kalau misalkan aku tuh bakal punya peluang buat ngenerusin Umi Abi. Jadi kayak aku makasih banget sama Umi Abi yang emang mereka dari SD mereka itu beliau-beliau ini juga udah ngisi pengajian gitu loh. Jadi kayak dan aku tuh orangnya juga suka ngomong gitu. Jadi dari kecil aku tuh diajarin buat berani ngomong di depan umum. Jadi kalau kamu lihat adik-adikku sekarang, bahkan adikku yang masih 3 tahun itu, kalau dia tuh diajak sama orang lain tuh bukan tipikal anak kecil yang nangis gitu loh. Tapi yang dia bakal yang still enjoy aja gitu bakal ya. ikut aktif ngomong. Tifara anak berapa dari berapa bersaudara loh? Aku anak pertama dari 3 bersaudara. Kebetulan perempuan semua. 3 perempuan. Terus Tifara SMA, bawahnya lagi? SD kelas 5. SD kelas 5, bawahnya Fania. Fania SD kelas 5. Iya, habis itu halo Fania. Habis itu bawahnya lagi Mahya, masih 3 tahun. Mahya 3 tahun. Mahya. Terus. Nah, habis itu aku pertama kali ikut lomba itu kayaknya aku tuh bukan kayaknya sih. Aku umur 2,5 tahun. Pertama kali ikut lomba 2,5 tahun. Iya. Dan pertama kali aku ikut lomba itu tuh aku lombanya tuh di TK Al Khair di Solo. TK Al Khair di Solo. Iya, itu lombanya adalah lomba baca doa plus arti. Tuh Masya Allah ya. Jadi dari 2,5 tahun TK terus udah mulai ikut lomba nih si Tifara ini nih. Nah lomba baca doa. Berarti ini awal karir banget ya Tif ya? Awal karir banget. Pertama kali banget ikut lomba. Oh ya oke. Nah terus menang gak tuh? Nah ini lucunya. Aku tuh maju kan. Jadi zaman dulu tuh kan zaman kayak lomba tuh gak boleh ada dampingi, jadi dalam gitu. Kayak yang ikut lomba tuh dari luar gitu kan. Kalau sekarang kan boleh masuk, terus kayak bisa dibikin video kayak gitu kan. Nah umi aku sama guru daycare aku itu nungguin di luar. Terus pas udah selesai semua maju tuh, tiba-tiba jurinya bilang gini, itu tuh
urutan nomor urut. Aku tadi itu coba bisa diulangi nggak bagus tapi nggak ada artinya, padahal aku udah ngertiin pakai bahasa Inggris. Masya Allah tuh. Jadi 2,5 tahunnya itu membaca apa tadi Tif? Lomba doa. Baca doa kepada kedua orang tua itu. Oh, doa kedua orang tua. Doa kedua orang tua plus artinya bahasa Inggris ya ternyata ya. Nah itu tuh habis itu Umi aku kan terus kayak lah nggak bisa, orang dia tadi diajarin, dia ini dia bisa kok pakai bahasa Inggris, orang tadi jelas-jelas pakai bahasa Inggris gitu kan. Habis itu kayak nggak bisa pokoknya suruh tampil ulang. Nah aku mogok, nggak mau kan. Oh nggak mau tampil kayak nggak mau tampil, udah tampil ya, gitu kan. Paham. Habis itu akhirnya aku beli apa coba, aku beli pistol air. Habis itu diiming-imingi loh, kamu dibeliin ini terus nanti kamu maju ya. Iya. Terus aku membaca doa plus arti itu sambil aku pistolin itu juri-jurinya pakai air. Habis itu udah bisa ya, itu juara 3. Oh. Masya Allah ya, ternyata lomba baca doa plus arti Inggris plus pistol air itu juara 3. Iya. Wow. Itu pertama kali banget lomba. Jadi pertama kali lomba banget itu juara 3, iya, dapat juara. Wow, itu TK. TK ada lagi nggak TK? Ada lagi sih. Jadi tuh aku tuh dulu tuh ikut kalau yang di luar sama sekarang ya. Harus kamu tahu kalau misalkan dulu aku tuh pernah ikut Mayoret. Percaya nggak? Nggak percaya sih sebenarnya kalau nggak ngasih tahu. Aku ikut Mayoret. Jadi aku ikut lomba Mayoret. Aku latihan tuh sampai malam-malam banget. Dan emang sebenarnya kan aku tuh kan kalau dibandingin sama teman Mayoret aku yang satunya, aku tuh paling sering jatuhin tongkat Mayoretnya. Jadi sebenarnya paling nggak jago hitungannya. Iya, betul. Terus. Tapi ya sampai SD itu kemarin TK itu sampai ke Wonogiri sih paling jauh. Wow. Provinsi juara 2. Ini ngewakilin provinsi waktu itu? Enggak, jadi itu kan marching band itu kan per TK ya. Nah bisa itu, jadi kayak yang menang itu cuma bagian mayornya doang, yang mana bagian pianikanya doang. Jadi kayak ada juara umum juga kayak gitu. Nah dia teman aku itu juara pokoknya aku tuh bawahnya dia gitu lah. Tapi kita mayoretnya bareng sama-sama mayoret gitu lah gitu. Wow. Tapi itu pas waktu TK. Tapi natif ya. Sejauh ini dari TK, SD, SMP, SMA, lomba paling seru, lomba yang benar-benar kayak ini aku banget, ada banyak nggak sih mesti? Iya. Ada banyak kan mesti yang aku banget gitu loh, yang Tifara banget. Yuk coba apa aja Tif kira-kira? Ya kalau aku sih semua yang terkait dengan public speaking ya. Jadi kayak storytelling, terus bercerita, berkisah gitu. Tapi ya kalau kamu tahu ya, dulu SD umiku tuh sangat menghindari aku mengikuti lomba bercerita. Kenapa tuh? Karena aku orangnya tuh gak ekspresif dulu. Oh jadi SD itu belum ekspresif? Iya, jadi SD tuh aku tuh diikut lombanya tuh kayak lomba pidato, lomba speech kayak gitu lah. Habis itu kayak kalau misalnya ada lomba bercerita tuh kayak ya lomba juara 3, juara 2 gitu lah. Habis itu kayak puisi sih. Kamu tahu Tiara kan, teman angkatan kita. Aku tuh pernah lomba bareng Tiara ternyata Qadarullah, dan kita tuh baru tahu kita pas waktu di SMP. Oh jadi waktu SD dulu pernah lomba bareng? Pernah satu lomba bareng ternyata. Akunya juara 3, dianya juara 1. Wow. Karena emang ternyata itu lombanya itu deklamasi puisi gitu loh, harus sampai gitu. Habis itu kayak aku ingat banget kayak aku tuh dikritik gitu kan sama salah satu peserta tuh kayak itu tadi tuh aku kan tampilan pertama guys. Seingatku ya aku tampilan pertama. Itu tadi yang tampil pertama kali tuh bagus, cuman dia kurang ekspresif meme gitu guys, kayak yaudah. Berarti SD ini kamu masih belum zaman ekspresif? Sekarang malah SMA aku ikut lombanya itu storytelling terus, karena rata-rata storytelling terus. Iya, karena kalau speech itu dia tuh lebih kayak pembawaannya santai terus tegas gitu loh. Kalau sedangkan aku tuh tipikalnya tuh speech yang kayak orator gitu loh, jadi kayak menggebu-gebu gitu. Iya, paham. Dan jadi namanya tuh pildacil gitu loh, bukan speech gitu. Bener ya? Iya gitu. Tapi sejauh ini bener-bener yang paling seru, paling apa ya? Paling kayak membekas ini, alhamdulillah banget menang ini kenapa? Pas apa? Kemarin sih, aku kemarin baru aja alhamdulillah. Alhamdulillah, baru-baru ini tuh. Iya. Sama ini iya. Apa kemarin tuh lomba di Gontor. Wow, Masya Allah. Jadi itu ada ceritanya tuh. Gimana tuh? Yuk ceritain dari awal. Awalnya tuh aku tuh sakit pulang ke rumah kan. Habis itu Umi aku bilang itu Gontor, bukan. Itu aku kayak
ceramahin gitu, syalalala. Oh ya. Udah kamu fokus aja dulu sama sekolah kamu, syalalala gitu kan. Sampai ke pondok, tiba-tiba kan aku ikut school English debate kan. Miss Siva itu bilang gini, itu Gontor ngadain lomba bahasa gitu kan. Habis itu seneng banget kan lah ya aku. Habis itu kayak apa jajan emang cita-citamu? Mimpi gitu kayak maksudnya kayak iya, pengen gitu loh suatu saat. Iya, aku pengen banget ke Gontor sebelumnya masuk. Pengen terus? banget kalau gak ke IBES pengen banget ke Gontor. Tapi umi aku bilang kayak gini, Gontor itu masuknya Syawal. Kamu mau 1 tahun GPR terus akhirnya gak jadi masuk Gontor. Tapi ternyata di IBES ini aku jadi bisa kayak masuk sedia gini kan. Iya. Terus. Gitu, habis itu ke Gontor itu kan awalnya itu kan penyisihan sekolah dulu. Penyisihan sekolah. Terus alhamdulillah kan langsung. Jadi kan sebelum aku menang di Gontor itu aku menang nasional juga di UIN Solo kan. Oh sebelum itu lomba menang di UIN Solo. Iya, juara berapa Tifara? Alhamdulillah juara 1. Apa lombanya Tifara? Storytelling juga. Emang ternyata SMA ini storytelling. Iya, storytelling terus sih. Habis kayak terus Ustadz Alif atau Ustadz siapa gitu tuh langsung bilang, itu tuh yang kemarin menang tuh suruh ikut lagi aja. Jadi kayak langsung. Aku langsung ikut kan. Jadi yang ditawarin tuh orang-orang tuh bukan lomba storytelling gitu loh. Terus yaudah tuh hari aku mau tag storytelling kan, awalnya tagnya di studio ini kan. Qadarulahnya aku sakit. Ya Allah. Aku sakit sampai aku pulang. Ternyata aku pulang ke rumah. Terus akhirnya aku tag di rumah tuh. Nah aku izin pulang ke rumah itu kan acara walimahan kan. Jadi habis walimahan itu aku masih pakai baju walimahan. Aku tiba-tiba pakai surban tuh. Karena kan tentang kisah sahabat Nabi kan. Habis itu properti. Yap. Nah gak jadi tuh kayak tagnya. Kenapa tau gak? Kenapa? Baju aku warnanya biru, surban aku warnanya hitam coklat, backgroundnya masjid warna hijau. Habis itu kayak gak bisa pulang lagi ke rumah. Habis itu kayak kita pulang ke rumah gak ya? Kayaknya pulang ke rumah habis itu kita ke Syekh Zayed, habis itu tag di situ lah. Nah abi aku tuh kan udah kayak kesel gitu ya kan, aku udah tag banyak kali gitu kan, kayak gagal terus gitu loh. Terus menurut aku itu tuh tag yang kayak kurang nyokot gitu lah, buat kurang maksimal. Iya kurang maksimal banget. Kayak itu tuh ada beberapa aku yang salah, habis itu kayak bahkan aku tuh salah arti yang bener-bener itu tuh kaprah banget gitu loh. Kayak misalkan kayak ini tuh gak banget gitu loh, gak sesuai dengan alurnya. Iya paham. Aku udah kayak pesimis gitu kan. Habis itu kayak sebenarnya tuh challenging juga loh. Iya. Karena Inggris dan itu Gontor itu kan satu Indonesia. Jadi itu lombanya satu Indonesia. Jadi semua pesantren. Dan itu diikuti oleh lebih dari 90 pesantren. Wow, Tifara. Aku bisa kayak ini kayaknya gak bisa sih. Habis itu kayak udah pesimis. Yaudah gak apa-apa lah, aku fokusin aja buat lomba yang UGM. Habis itu kayak jadi sebenarnya kamu ikut lomba Gontor sama ikut UGM ya, di satu waktu ya teman-teman ya. Gak nyangka sih. Dan itu naskahnya udah jadi dua-duanya. Dan aku tuh lebih kayak aku enak banget nih ngafalinnya UGM. Karena yang UGM itu kan naskahnya tentang maling kundang kan. Dan aku tahu gitu loh maling kundang itu kayak gimana. Sedangkan yang di Gontor ini Abdullah bin Huzafa. Dan aku tuh baru tahu setelah abi gue ngasih tahu kayak ini loh ada sahabat Nabi namanya ini, kayak oh wow keren juga perjalanannya gitu. Jadi baru belajar waktu itu. Belajar waktu itu juga. Tiba-tiba dikasih tahu, Dok, Masya Allah, alhamdulillah kamu masuk finalis Gontor. Aku kaget. Berapa itu kepilih berapa tuh finalisnya? Jadi dari 90 itu dipilih 10 dan aku nomor 3. Ya Allah Tifara. Dari itu 90 sekolah 10 finalis ya. Habis 90 sekolah terus 10 finalis. Iya. Itu udah 80-nya udah gak ada loh Tif. Ya Allah Tif. Aku kaget banget sih itu. Kok nomor 3? Hah? Ini beneran gak ini yang nilai kayak. Tapi ternyata katanya guru-guru sekolah tuh kayak kamu emang bagus banget kok Mbak. Miss sih gak kaget ya kalau misalkan kamu menang gitu kayak iya sih. Nah terus kan finalis itu dia itu ke Gontornya itu kan. Iya. Habis itu ke Gontornya berarti Tifara ke Gontornya. Nah alhamdulillahnya dari IBES tuh kan ngajuin banyak lomba kan. Yang lolos tuh ada aku dari storytelling sama ada Nadwah dari listening bahasa Inggris. Terus berangkat tuh berdua ke Gontor. Sampai Gontor aku tuh bikin propertinya itu malam sebelumnya. Jadi kayak dibantuin sama anak-anak IBES. Jadi kayak aku bawa propertinya tuh ke depan prozis. Habis itu kayak ayo sini bantuin. Habis itu kayak mau gak mau gitu. Habis itu ditempel-tempel gitu. Jadi tuh malam sebelum mau berangkat. Besoknya kamu berangkat. Besoknya aku berangkat. Sibuk ya Tifara ya. Sibuk banget ya. Habis itu besoknya pas berangkat
sampai sana aku tuh kan masih bagian awal-awal kan yang mendatangkan. Masih kayak wah ini mah yang bawa properti mah nggak banyak gitu kan. Habis itu ternyata pas kita udah beberapa hari itu di sana kan satu hari sebelum lombanya aku tuh kan hari Rabu kan kita kesana hari Senin kan. Oh ya. Berapa hari lo di sana? Ada 5 hari. Jadi kayak hari Senin sampai Jumat. Iya. Oh habis ya. Kayak, terus. Dah kan terus hari Selasanya itu dikasih tahu tuh orang-orang mau pakai backsound apa, mau pakai apa properti apa. Kamu tahu itu orang-orang propertinya itu pada banyak banget, bahkan ada yang sampai pakai darah-darahan kayak gitu kayak. Terus aku kayak propertiku cuma backdrop ini gimana, habis kayak aku benar mikir di situ, habis kayak aku punya tas kecil, aku punya air zam-zam, aku punya ini habis aku sampai beli betadine di koperasinya Gontor buat darah-darah palsuan. Itu yaudah. Terus aku majukan, itu aku nomor ke-10. Aku tampilan ke-10. Berarti kamu sebenarnya terakhir. Apanya? Tampilnya itu kan diocok lagi, dikocok lagi. Sama tampilan-tampilan yang lain. Enggak, sama storytellingnya. Jadi kayak bukan berdasarkan finalnya gitu loh. Jadi kayak kamu final nomor berapa gitu enggak berdasarkan itu, tapi kayak berdasarkan kayak di spin wheel, nomor urutan di sana. Tapi itu semuanya storytelling. Semuanya storytelling bahasa Inggris. Ternyata aku nomor 10 tuh. Aku kan ditemani sama Ustazah Akilah kan. Habis itu kayak pas waktu tampilan pertama itu maju, aku tuh geter kayak. Bener kayak kamu pernah lihat enggak aku geter? Aku tuh benar geter kayak. Seorang Tifara pun ini ya bisa nervous ya, bisa geter ya. Bisa geter. Bisa udah kayak geter. Aku tuh kayak retouch kan, habis kayak pakai bedak gitu kayak ini Mbak Tifara kalau kamu kayak gini diapain? Aku tuh kayak semua orang tuh mau diapain? Kayaknya dibiarin sih Ustazah. Soalnya aku kayak ini pesaingnya kan emang yang kalau udah masuk final kan berarti keren-keren semua kan. Iya, habis kayak udah hebat-hebat semua gitu loh. Maksudnya kayak ini gimana, terus akhirnya aku fokus banget doa ya Allah tolong bantu Tifara itu. Minum aja air geter gitu ya. Nomor 5 tuh udah kayak tangannya tuh dingin banget. Habis itu kayak ini gimana. Terus habis itu misi datang. Terus udah kan ternyata Allah tuh beneran sangat membantu ya. Kamu tuh nomor urut 1 tuh bagus. Ya pokoknya aku lupa sih nomor urut berapa aja tuh kayak bagus semuanya. Tapi tuh kayak dibantu sama Allah aja gitu loh. Kayak tiba-tiba tuh ada apa di tampilan-tampilan yang aku sebelumnya. Terus ya udah. Karena aku takut itu Kai, dan aku Selasanya itu dapat bulan aku haid kan. Oh ya. Aku kan selalu punya sakit kan ya, jadi des minor gitu kan. Jadi aku tuh tampilku itu kan sampai nangis kan, itu cerita tentang Hajar. Hajar yang nyari keliling Safa Marwah kayak gitu kan. Iya kan harus nangis kan. Aku nangisnya karena aku pertama takut, kedua menghayati, ketiga des minor. Betul banget. Sampai jurinya nangis. Masya Allah. Jurinya nangis. Berhasil Tifara. Jurinya nangis. Habis itu kayak jurinya nangis. Habis itu kayak terus yaudah. Terus Jumatnya itu kayak wah ternyata alhamdulillah juara 1. Sampai kita tuh bener-bener kaget banget ya Tif ya, kayak Tifara juara 1 storytelling. Wah. Mana Inggris gitu loh Tif. Wow. Ya. Kenapa sih nervousnya? Kenapa sih? Karena lingkungan apa sih? Iya lingkungan sih juga mempengaruhi sih, dan propertinya itu besar-besar kayak ini tuh segini properti sekotak ini buat properti kayak sebesar itu, kayak pada pakai kayu begitu. Sedangkan aku kardus kertas HVS dijadiin satu gitu. Kayaknya aku tahu deh itu waktu proses pembuatannya deh. Iya tahu. Mana itu dimasukin ke mobilnya itu juga susah banget kan, kita coba pakai mobil Avanza. Yang lainnya tuh datang kan pakai apa? Pakai bis, pakai elf kayak Ibnu Abbas ping. Tapi itu benar membanggakan banget sih. Kayak itu membanggakan banget loh tuh. Iya. Apalagi kita kan yang namanya tuh kan bukan fokus ke pondok pesantren gitu kan. Kita kan kayak ke SMA IT. Jadi tuh nama kita pas waktu maju pakai itu kan jadi kayak ada seserahan gitu, kayak kita maju gitu kan. Persekolah finalis sekolah gitu ya. Pakai apa namanya? Ya gitulah, pakai tongkat gitu loh. Tongkat terus ada nama sekolah kita gitu. Pakai alma mater kita gitu kan. Di hari pertama kita di sana gitu kan. Jadi pengenalan dari mana dulu? Dari mana aja nih finalis-finalisnya? Nama layanan itu kan pondok pesantren. Nama kita ini pondok pesantren sampai disingkat PPTQ SMA IT Ibnu Abbas. Karena saking panjangnya gitu. Itu paling berkesan banget sih. Itu paling berkesan, paling seru banget, menyenangkan banget. Ya. Terus baru-baru ini mendekati apa ya? Akhir-akhir ini mau ada lomba lagi nggak nih? Nah, dekat-dekat ini. Alhamdulillah UGM-nya
aku masuk final juga. Alhamdulillah ya Allah Tifara. Iya. Berapa urutan keberapa? Urutan kedua dari 10. Dari 10 finalisa. Iya, Berapa pesertanya? Kurang tahu sih kalau pesertanya. Tapi itu kan lomba UGM kan se-Indonesia ya. Dan itu kan lebih terbuka ya buat pondok pesantren, buat umum. Jadi kayak aku beneran takut banget sih. Masya Allah. Bismillah ya Tif. Bismillah gitu deh. Tanggal berapa ininya? 15 November besok. 15 November. Iya. Dan alhamdulillahnya IBAS banyak yang menang. Jadi kayak dari semuanya itu kan debatnya emang belum nyoba ya kan. Kalau misalkan packagingnya itu emang gak ada dari IBAS. Jadi semuanya maju. Jadi kayak apa aja tuh? Tifara storytelling. Terus ada Tiara itu yang kemarin juara 1 dulu itu kita pernah lomba itu dia tour guide. Habis itu dari Troso juga ada itu lomba kayak mereka bikin makalah atau apa gitu lah nggak tahu, bertiga kayaknya. Wow, Masya Allah. Terus Tifara nih, gimana nih cara terbaik biar kita tuh nggak melewati peluang emas yang kita punya. Jadi kayak kadang kan peluang emas kita temuin tuh waktu kita lagi sekolah kayak Tifara gini nih. Nah, gimana cara kita bisa biar kita nggak ketinggalan itu, nggak ngelewatin itu gimana? Kalau ya itu tadi balik lagi ke awal, kalau misalkan menurut aku kita kejar, jadi kita cari sebanyak mungkin. Aku tuh kalau misalkan aku tahu kan kalau misalkan passion aku tuh dari situ, dari aku kecil. Dan aku tuh sempat ngedrop tau kayak jadi pas waktu SMP tuh kayak ya karena aku tuh nggak ikut lomba sama sekali, kayak ikut lomba sih tapi ya cuma dikit. Dan itu pun ada satu aku ikut lomba tuh speech itu tuh dari individu. Jadi kayak aku sama Meiku pas waktu kita perpulangan itu Meiku tuh bilang ini ada lomba nih nasional nih, cepetan hafalin teks ini. Pagi itu dikasih teks, jam 8 itu aku dikasih teks, jam 9 aku tag video. Ya, alhamdulillah juara 1. Tapi cuma itu aja lombanya. Ikut Mapsi tuh bagus. Mapsi aku tuh ya mungkin tema aku terlalu berat sih ya. Jadi Qadarullah belum menang. Habis itu kayak yaudah terus speech ikut di Asam juga Qadarullah juga belum menang. Jadi kayak aku SMP tuh beneran kehilangan jati diri aku tahu. Dan itu jadi fase SMP tuh fase kamu ini fase kayak ya Allah bisa kayak gini ya. Dan mana lagi aku sering ngedrop. Jadi aku tahu kalau misalkan aku punya sakit banyak itu di SMP. Itu kayak tiba-tiba itu loh ketahuan kayak ternyata aku punya anemia, ternyata aku punya asam lambung. Bahkan sampai aku operasi tau kayak pas waktu SMP. Kamu tau kan yang itu aku bener-bener. Jadi teman-teman, jadi masa kelas 9 akhir SMP-nya Tifara tuh bener-bener banyak banget ya Tif ya. Perjuangannya itu tiba-tiba. Kayak sampai nangis ya Allah. Tifara sekuat itu gitu loh waktu itu Tifara tuh. Tapi alhamdulillah kan maksudnya udah terlewati gitu. Terlewati dan kayak mungkin ini emang abiku tuh nguatin aku terus gitu. Terus teman-teman aku nguatin kayak kalau kamu dikasih sakit itu berarti tanda ya Allah masih sayang sama kamu. Aku tuh beneran sampai kayak aku beneran udah ngedrop kan itu kayak aku udah gak bisa ini nilai aku mana itu Tifara yang bahkan aku SD itu udah sampai mencapai 70-an tau kayak 70-an apa itu? Prestasi aku tiba-tiba di SMP gak ada sama sekali kan kayak rasanya kamu tidak menemukan kayak dan kayak di mana nih aku yang dulu kayak gitu ya. Dan lomba-lomba itu kan paling juga di lingkup IBAS aja kan kayak event-event ya, maksudnya kalau misalkan aku emang dari dasarannya udah banyak prestasi gitu kan, maksudnya kan kayak kasihan juga gitu loh teman-teman di IBAS yang kayak mereka tuh punya prestasi-prestasi cuman mereka jadi kalah karena aku yang menang kayak gitu kan juga nggak enak kan, maksudnya kalau aku misalkan tampil terus kan juga nggak enak kan, maksudnya kayak semua orang juga harus tampil gitu loh, harus nyoba. Jadi kayak aku mau nggak mau harus nyoba buat lomba keluar gitu kan. Aku tuh mau lanjut SMA keluar, tapi habis itu Umi aku bilang kayak coba dulu aja di SMA IBAS. Terus habis itu Umi aku bilang gini, kalau kamu pengen lanjut keluar, kamu cari yang lebih tinggi daripada IBAS, pakai nilai-nilaimu itu. Karena kan itu beneran pakai nilai-nilai aku, yang nilai-nilai aku tuh kebanyakan tuh kayak ya udah di bawah rata-rata kelas gitu loh kan. Karena kan ya udah karena kayak kaget kan karena 3 pilar itu, sedangkan kalau di SD tuh aku ikut lomba tuh ya udah jadi kayak sedekah nilai guru gitu loh. Ya gitu, jadi kayak bahkan aku PTS kayak nggak ngerti sih kerjain atau enggak, jadi kayak gitu. Jadi kayak guru-gurunya emang ya udah karena kamu membanggakan nama SD aku dulu, kamu bakal ya udah guru-guru ngasih nilai bagus ke kamu, jadi kan nilai plus kan. Biasanya kalau di sekolah-sekolah berprestasi kan kayak gitu. Nah jadi tuh ya udah dicari aja terus. Kalau kamu memang udah tahu bakatnya, ya udah kamu fokusin sama bakat kamu itu, terus diasah aja sih. Jadi kembangin aja yang kita punya. Nih misalkan ada kasus nih ya, kalau misalkan kayak
di sekolah tuh kita wajib matematika nih. Tapi di matematika ini kita nggak bisa, Tif. Terus habis itu kita justru kita bisanya kayak misalkan apa ya? Kayak kamu nih di bahasa. Terus kamu prefer kemana? Prefer ke ngejar matematika banget, terus Inggrisnya dibiarin karena itu aku udah bisa, atau justru fokus ke Inggris tapi matematikanya dibiarin. Nah itu dia, itu juga menjadi salah satu kelemahanku sampai saat ini. Aku tuh udah menetapkan, jadi gini Kai, itu benar semuanya, tapi hukum hidup itu kamu itu asah kelebihan, perbaiki kelemahan. Wah. Asah kelebihan, perbaiki kelemahan. Tapi aku perbaiki kelebihan, asah kelebihan, tinggalkan kelemahan. Nah itu kesalahanku. Aku tuh kayak yaudah kan aku udah bisanya di sini. Itu sebenarnya salah sih. Kita nggak boleh kayak gitu harusnya. Jadi kalau kita udah punya kelemahan, nggak mungkin Allah itu ngasih sesuatu itu di luar batas kemampuan hambanya kan. Itu kalau misalkan kita dikasih matematika di kehidupan kita, berarti otomatis tahu tuh kalau misalkan kita tuh hidup tuh buat kita bisa ngerjain matematika itu kayak gitu. Jadi kayak kamu juga harus memperbaiki kelemahan kamu gitu. Selain mengasah kelebihan kamu. Kamu punya ini nggak, Tif? Kayak tips-tips buat teman-teman semuanya atau kayak pesan-pesan yang bagus buat teman-temannya? Kalau aku ya teman-teman, buat teman-teman yang lagi nonton ini, buat kamu nih. Buat aku juga ya. Aku tuh punya kata-kata jadi tuh, dan ini tuh beneran aku ulangin terus di ini. Kalau misalkan ada orang tanya, Tif minta motivasi dong, Tif minta motivasi dong, aku pasti kamu selalu kasih ini. Selalu kasih ini. Nih coba ya teman-teman ya. Nih, it's okay to shed the tears, but don't tear yourself. Jadi kayak itu artinya adalah, jadi ini main kata ya, tear dan tears. Ini tuh dua kata yang sama. Tapi kalau misalkan it's okay to shed the tears, di sini tuh artinya tuh nggak apa-apa kamu itu shed itu mengelap air matamu, tears air mata. But don't tear yourself. Tear itu di situ tuh merobek. Jadi kayak jadi jangan merobek kamu diri sedih kamu. Itu nggak apa-apa, tapi jangan sampai kamu itu merobek diri kamu sendiri gitu loh. Kayak nobody will love yourself as much as you do gitu loh. Kayak kamu tuh harus menjadi orang pertama dan satu-satunya orang yang paling banyak mencintai dirimu sendiri. Ya paham. Self love. Ya, dan embrace your flaws. Tolong peluk ke kelemahan kalian teman-teman. Jadi kayak jangan jadikan kelemahan kalian itu sebagai kalian buat down, itu jangan. Tapi kayak jadikan kelemahan kalian itu buat cara kalian untuk bangkit. Jadi kan kayak fall 7 times, get up 8 gitu kan sering banget ya di orang-orang kayak. Dan itu beneran harus kayak kalian harus beneran ngerasain banget sih. Kayak aku yang sering banget sakit, sering banget opnam kayak gitu dulu tuh kayak fall 7 times and get up 8. Hasil aku nunggu 3 tahun selama SMP, akhirnya tuh kayak harvest gitu loh di SMA, kayak ikut nyoba lomba nasional, alhamdulillah langsung juara 1 kayak gitu-gitu loh. Ya kalaupun misalnya emang lagi ada ujian, lagi ada cobaan, ya udah apa dicobain aja gitu. Wow, kayak cukup baik banget yang kita dapat ya podcast kali ini. Oke teman-teman semuanya, karena kita udah banyak banget nih sharing sama Tifara dari cerita-cerita dari kecil, cerita lombanya, terus apalagi ya, saran-saran tips dari Tifara, terus ada lagi nih yang berkesan di aku nih. Tuh, ada lagi guys. Kalau misalkan golden chance itu teman-teman, dia tuh bakal datang kalau misalkan kalian tuh emang udah unggul di bidang itu. Jadi kalau kalian punya kelebihan, kalian tuh asah aja terus kelebihan kalian tuh sampai kayak yaudah sampai di batas kemampuan kalian. Karena kayak tiba-tiba aja ya dulu pas aku SD tuh tiba-tiba aja masuk koran, tiba-tiba aja masuk majalah, tiba-tiba aja aku nggak tahu tiba-tiba Mbak Tifara kamu diundang sama RRI, Radio Republik Indonesia. Mbak Tifara kamu itu waktu SD? Iya waktu SD. Mbak Tifara kamu diundang di MTA TV. Jadi kayak siaran TV nasional. Jadi kayak wow. Jadi kayak ya itu sih. Itu jadi golden chance itu bakal selalu ada. Dan kalian tergantung kalian mau polinnya gimana. Betul banget. Wow, kayak gitu ya teman-teman. Jadi sejauh ini yang kita pelajari adalah gimana kita bisa memaksimalkan apa yang kita punya, peluang diri kita, terus bisa kita kembangin waktu kita lagi sekolah, bahkan setelah selesai sekolah juga, dan semoga itu bisa menjadi golden chance kita buat kedepannya. Bentar, satu lagi. Tuh, ini bentar banget nih. Jadi gini, kalau misalkan kalian kalah dalam suatu hal, ingat kalau misalkan musuh kalian itu mencoba lebih banyak daripada kalian. Wow. Itu paham. Jadi kalau misalkan aku kalah tuh kan pasti sedih ya guys, sedih ya teman-teman. Kalau misalkan kalah, tapi terus Miko bilang kayak gini, itu tandanya teman kamu yang menang itu nyoba ribuan kali kalah sebelum kamu.
Oh, mereka mencuri start sebelum kamu. Mencuri start sebelum kamu. Jadi kegagalan, kalau misalkan kita gagal, berarti yang berhasil itu udah banyak kali gagal daripada kita. Gitu. Paham. Udah, ini beneran terakhir sih. Paham. Oke, ini karena sudah beneran terakhir, jadi kita sudahi podcast kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas di podcast kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.